Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat pada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutnya yang mengikuti sebaik-baiknya hingga akhir zaman. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pada kesempatan majelis kali ini, saya ingin memperkenalkan satu konsep, satu gagasan, dan satu proyek ya. Proyek yang mungkin bisa dianggap ini sebagai sebuah pre-launching lah ya, persiapan untuk meluncing sebuah program ya. Cuma karena belum begitu matang, jadi ini hanya pre-launching ya, persiapan atau curah gagasan dulu gitu ya. Curah gagasan tentang apa yang disebut sebagai homeschooling advisor atau penasehat untuk mendukung keluarga homeschool gitu ya. Oke, saya coba tampilkan sedikit slide dulu supaya lebih terarah dan lebih ini ya fokus gitu ya. Saya coba tampilkan dulu beberapa hal. Yang pertama, saya share dulu ini homeschooling advisor dengan fokus pembahasan urgensi dan eksistensi dalam mendukung gerakan homeschooling. Nah, sebagaimana yang telah diketahui oleh banyak anggota atau orang yang mengikuti grup-grup HSKM, kami menganggap homeschooling sebagai sebuah gerakan, ya, sebuah respon terhadap sebuah kondisi atau sistem yang otomatis melahirkan sebuah gerakan yang bermula dari keluarga, kemudian berlanjut kepada komunitas, sehingga membentuk sebuah masyarakat baru. Nah, homeschooling sebagai sebuah gerakan ini perlu didukung, gitu ya. Perlu didukung karena komunitas itu dengan segala keterbatasan, ya, memiliki banyak fungsi yang kurang optimal ya kalau tanpa dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya yang sudah kita kenal misalkan komunitas homeschooling harus bermitra saling mendukung dengan uh, eksistensi atau institusi PKBM ya di Indonesia sebagai sebuah mitra strategis dan mitra kesetaraan untuk berpindah atau beralih ke pendidikan formal gitu ya, termasuk dalam pelayanan dan penyediaan ijazah yang diakui oleh negara. Ya. Jadi punya mitra strategis. Nah, selain mitra PKBM ini, ada mitra-mitra di pendidikan non formal seperti kursus dan yang lainnya. Ya, kursus, kemudian klub hobi dan hal-hal lain yang mendukung proses pembelajaran di masyarakat. Nah, sekarang apa yang perlu memperkuat atau menambah? Nah, di sini saya kemarin ada ide atau gagasan yang terkait dengan sebentar, terkait dengan pengembangan. Nah, tadinya idenya untuk mengembangkan bagaimana punya semacam yang tren sekarang itu afiliator ya, mengembangkan bagaimana ada yang membantu memasarkan, ya, ada yang membantu mencarikan peserta, mencarikan anggota, memberikan referral dan lain sebagainya. Kemudian saya teringat beberapa konsep yang juga pernah viral ya, sekitar mungkin 10 tahunan lalu lah atau belasan tahun yang lalu. Saya juga pernah mengikuti program Book Advisor. Nah, Book Advisor ini bagaimana memperkenalkan sebuah buku dari sebuah penerbit ya. Jadi bukan hanya sebagai sales. Kalau sales itu kan fokusnya penjualan, hard selling, kemudian juga closingnya. Nah, advisor ini adalah pengembangan dari sales itu tadi ya, untuk mendapatkan hal-hal di luar penjualan secara langsung atau di luar hal-hal yang sifatnya finansial. Ya, jadi advisor itu mengadvokasi, kemudian mengedukasi, ya, memperkenalkan produk
buku, ya dalam hal ini konteksnya ini sejarahnya dulu ya, book advisor itu sebuah buku ensiklopedia kah, atau yang terakhir yang mungkin masih ada sampai sekarang itu, Siroh ya, buku-buku Siroh gitu ya. Kalau dulu ensiklopedi, kamus, buku-buku paket, serial buku anak, itu diperkenalkan dalam bentuk kegiatan yang bukan cuma sales gitu, ada kegiatan mendongeng, ada seminar, kemudian ada hal-hal lain yang bisa mendukung meskipun secara roda itu apa, digerakkan oleh kekuatan finansial dan keuntungan atau selisih dari, penjualan, tapi ada hal lain yang bisa didapatkan, yaitu hal-hal yang tadi sifat, advokasi dan edukasi gitu ya di masyarakat. Nah, saya pikir di sini para praktisi homeschooling atau yang berminat terhadap homeschooling juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya, bisa melakukan hal yang sama. Nah, sangat penting dan mungkin sekarang momentum yang tepat ya, yang mana kalau, 10 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu kita hanya datang ke komunitas untuk mencari tahu, kemudian kita juga, nyari konsultan gitu ya, misalkan ada beberapa yang mencari konsultan, kemudian juga mencari sendiri PKBM, kemudian ada namanya dulu mencari sekolah payung, atau hal-hal yang masih sifatnya individual gitu ya, individual. Kemudian, tempat-tempat yang dicarinya pun itu termasuk hal hal yang apa ya, sepi gitu, sepi dari hingar-bingar dan dari promosi. Nah, sementara sekarang adalah trennya, tren tadi saya sebutkan tren afiliator ya, tren orang, member get member, kemudian ada referral, kemudian ada apa, konten kreator yang membuat segala macam, semacam edukasi dan lain sebagainya. Nah, maka homeschooling pun harus banyak orang yang melakukan edukasi secara publik, ya, yang dalam hal ini tadi rodanya akan diputarkan dengan aspek finansial, diupayakan agar proses edukasi ini juga berdampak terhadap perekonomian atau bisa menjadi profesi atau juga bisa, menjadikan penghasilan bagi para advisernya gitu ya. Nah, saya agak persingkat dulu nanti supaya bisa cerita bebas setelah ini ya. Di sini urgensinya apa? Urgensinya pertama kebanyakan orang tua, nah, masa orientasi dan transisi yang membingungkan, ada culture shock, ya, ada gegar budaya yang ya biasanya kalau dulu disebutnya kan masa deschooling gitu ya, kalau di sebagian, para praktisi menyebut masa deschooling. Orang bingung nih kalau udah nggak sekolah ngapain. Nah, ini butuh pendamping, yang biasanya curhat di grup-grup atau di komunitas ya, di grup WA, "Nih gimana anak saya gini gini gini." Nah, kalau ada tenaga profesional atau tenaga khusus ya, spesialis, itu bisa apa, kalau kalau yang terakhir ini kan ada konsultan gizi gitu ya, konsultan, persalinan. Nah, saya juga belajar dari istri saya yang, buka kelas persalinan dan pendamping persalinan. Jadi, orang curhat ketika lagi gelisah, ketika lagi ada masalah atau mendapati sesuatu, minimal curhatnya didengarkan saja gitu ya, meskipun kadang nggak dicari solusi atau solusinya ada sendiri nanti. Tapi butuh tempat yang secara tanda kutip profesional, untuk, melepas, kegundahan atau melepas resahnya itu tadi ya. Mungkin nanti sekedar sharing, sekedar nyuruh bersabar, menguatkan gitu ya, itu biasa dalam, proses curhat gitu ya. Dan ini, konsultasinya atau proses konselingnya jadi lebih formal dan lebih profesional dengan adanya advisor. Kemudian ada kebingungan, terlalu banyak metode ini ya, terlalu banyak metode ya. Ada dan biasanya ini makin sering ikut kelas, makin belajar, makin bingung. Karena apa? Dia tidak bisa mengidentifikasi sendiri biasanya keluarga ini, orang tua nih, ya tadi nggak ada konsultan pribadi yang membahas kasus di keluarganya, ya, kasus di keluarganya. Dia bisa belajar tentang metode A, B, C, D gitu, tapi dia nggak tahu mana yang cocok. Karena dalam proses pelatihan atau, dia belajar metode-metode itu kan dia menerima dari luar ya, output dari luar atau posisinya outside ya, yang apa, ada di sisi luar yang, ya belum tentu cocok. Nah, sementara kita mengenal homeschooling itu sebagai sesuatu yang, unik ya, setiap anak itu unik, kemudian, kurikulumnya biasanya fleksibel ya atau personalized. Jadi metode-metode ini juga harus, eee, di
terapkan secara modifikasi dan juga mungkin perlu didampingi oleh orang yang lebih ahli gitu ya. Yang berikutnya adalah, nah ini masalah birokrasi dan legalitas. Nah biasanya ini perantara menuju PKBM. Ini yang saya secara pribadi sering eee dapat pertanyaan yang lumayan banyak, "Pak, PKBM-nya di mana ya? Pak, saya mau daftar PKBM," dan lain sebagainya. Nah, kalau sendiri ditanya begitu atau orang nyari nyari PKBM sekedar nyari bisa, tapi daftar ya mungkin secara pribadi, secara komunitas saya bisa aja ngumpulin beberapa PKBM ya buat list, kemudian nanti tinggal dikasih ke orang. Tapi itu, terbatas juga ya, bisa lebih berdampak luas kalau misalkan dikerjakan bersama-sama, atau para advisor ini nanti punya data yang bisa juga kontak, bisa juga MOU secara pribadi, ya sebagai tanda kutipnya salesnya PKBM mencarikan siswa ke sana, atau menghubungkan dengan MOU gitu ya, kerjasama komunitas dengan PKBM atau dengan klub-klub atau apapun itu nanti bisa dilakukan. Nah, dan ini untuk mendukung, proses legalitas dan mempermudah birokrasi yang ya sering banyak membingungkan lah, sering banyak membingungkan. Kemudian ini tadi yang secara praktek ya, kasus-kasus pribadi lebih spesifik lagi si anak homeschool ini nanti mungkin butuh hal-hal yang kalau kalau di proses belajarnya kan ada private gitu ya, ada belajar tuh selain kursus itu bisa privat di dalam rumah. Nah ini, eee, kurang lebih seperti itu ya, advisor tuh jadi juga bisa, menangani anaknya tanda kutip dalam hal-hal proses belajar ya, bukan bukan kasus-kasus psikologis atau trauma, itu urusan konselor psikolog ya atau psikiater. Ini kita khusus masalah pembelajaran ya. Kemudian, ini beberapa gagasannya yang mendukung, tadi kita bisa mempertahankan dan berfokus kepada keunikan individu, anak tetap menjadi center dalam praktek homeschooling-nya, ya meskipun, saya sudah sering menjelaskan subjeknya tetap orang tua gitu ya, tapi proses belajar ini senternya perlu dijaga dan ini butuh tenaga ahli atau orang spesialis yang bisa mendampingi, nggak semua orang tua bisa belajar penuh, nggak setiap orang tua, yang mau homeschooling itu punya waktu untuk, ya mempelajari, memperhatikan, atau membaca buku-buku psikologi dan lain sebagainya, itu butuh tenaga profesional gitu ya. Yang berikutnya, nah ini orang tua sebagai fasilitator, ya eee, sebagai fasilitator dan dan inkubator. Jadi bukan guru dan nggak harus belajar. Nah, makanya dia perlu pendampingan, perlu konsultan. Si orang tua ini mau, masukin ke PKBM mana, mau masukin kursus apa gitu ya, mau mengikutkan anak kursus apa. Kemudian kalau di komunitas kita, kita sering, mengatakan bahwa setiap keluarga itu harus punya family project. Nah, family project apa yang ingin dibuat, ya. Project bersama apa yang mau dibuat, sebagai katakanlah kalau di dunia bisnis ada inkubator bisnis ya. Ini bisnis keluarganya apa nih? Nah, ini yang, perlu advisor homeschooling supaya proses bisnis atau kegiatan apapun nanti itu bisa relate dengan proses pembelajaran. Yang terakhir ini gagasan tentang yang ini di pertemuan yang lalu ya kita sudah sempat diskusi sampai pada proses learning web ya, untuk pertemuan 2 pekan yang lalu ya, kita membahas tentang learning web. Nah ini jejaringnya supaya lebih mendukung, karena saya bukan apa, bukan orang IT murni gitu ya, yang bisa mengembangkan aplikasi secara langsung, kemudian hanya peminat ya dan mengkaji inovasi, IT. Jadi proses itu saya dukung dengan cara memberikan banyak jaringan dan menghubungkan, unit-unit atau elemen-elemen yang ada, yang terkait dengan proses pembangunan learning web ya. Saya sudah menyebutkan bahwa sebelumnya sudah sempat ada gagasan dari almarhum Pak Hari Santosa, itu ingin membuat aplikasi semacam marketplace atau semacam, aplikasi Gojek gitu ya, yang bisa menghubungkan para ahli, para mentor dengan, keluarga yang ingin belajar gitu. Jadi mencari, bukan cuma, ada sih yang platform yang mencari kursus online gitu ya, kursus online, tapi itu masih umum ya biasanya kursus les dan,
tanda kutip belum ada nuansa homeschooling-nya gitu ya, belum ada nuansa homeschooling. Meskipun itu bisa juga jadi alternatif karena namanya kursus atau les privat itu nggak harus bertemakan homeschooling dan nggak harus keluarga homeschooling ya, siapapun bisa. Tapi di sini konteksnya adalah dihubungkan atau dalam satu rangkaian mewujudkan cita-cita komunitas homeschooling. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya, bahwa uh, homeschooling advisor ini harus digaungkan, dimulai, diwacanakan, dan dibuat agar bisa ada percepatan dan pengembangan, gitu ya. Nah, kita tahu misalkan ada satu marketplace, satu produk yang punya jaringan afiliator itu biasanya bisa lebih cepat, gitu ya, bisa lebih cepat, bisa lebih viral, lebih booming, dan bisa menjadi solusi kalau sekarang misalnya indis ekonomi gitu ya, dalam dalam kondisi ekonomi sekarang itu bisa menjadi solusi. Kita ingin mendukung cita-cita kita, membangkitkan dan menjalankan idealisme kita tentang homeschooling, tapi juga sekaligus kita butuh pekerjaan, kita butuh penghasilan tambahan dan lain sebagainya. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi solusi juga, gitu ya. Saya pengen tunjukkan misalkan ini yang kemarin baru dijajal nih ya, baru dijajal. Saya sharing ini contoh ya, Bioling di kursus maaf, di kuliah atau program yang sekarang sedang dijalankan. Ini ada program kuliah homeschooling dan pendidikan Islam, ada biolinknya yang secara resmi buat pendaftaran. Ini kita scroll aja nih. Ini kan ada pendaftaran, ada kuliah di sini. Kemudian di bawahnya nanti ada produk buku. Ini contoh aja ya, contoh. Nah, saya sudah menawarkan ke beberapa pihak, para alumni program kuliah angkatan sebelumnya dan beberapa rekan-rekan kenalan pribadi saya untuk ikut memasarkan. Kemarin itu sudah para pemasarnya atau afiliatornya itu dibuatkan bioling khusus yang ada template-nya. Jadi template-nya seragam, ada semacam flyernya, ada infonya segala macam. Cuma nanti check out-nya itu misalkan ini ya, ini tombol check out-nya itu nanti di sini nyambung ke WA masing-masing. Ya, jadi biolinknya juga ada alamatnya atas nama pribadi. Nah, ini kemudian nanti check out-nya ke WA masing-masing. Sehingga memudahkan. Jadi ini kan kalau tren biolink tuh waktu uh, awal-awal munculnya itu sebagai apa link bio di platform Instagram gitu ya. Jadi kalau kita punya medsos, kita tinggal kasih linknya aja. Dan sekarang udah banyak ya yang model-model kayak link ID, kemudian ada ya beberapa lah yang di situ ada e-course-nya adalah dan sebagainya. Nah, itu bisa kita tinggal cukup bermedsos, ditampilkan di profil aja, nanti ada yang ngeklik, otomatis itu akan jadi proses ini jadi proses promosi juga gitu ya. Apalagi kalau sengaja menyebarkan flyers, kemudian ada copywriting-nya, kemudian ada link-nya. Nah, link-nya nanti ini masing-masing khas khusus atas nama pribadi, ya, profesional gitu ya. Terus nanti nyambung check out-nya ke WA pribadi gitu ya. Ini sebagai contoh. Jadi nanti nggak perlu memikirkan isinya, tinggal tinggal menyebarkan link saja karena ini isinya itu nanti template dari admin yang akan membuatkan. Itu sebagai contoh. Nah, di kuliah yang sekarang berjalan ini, saya mencontohkan kemarin akadnya itu kalau ada closing, ada yang mendaftar lewat linknya masing-masing itu dapat 100.000 dari setiap peserta yang diajak. Nah, ini saya lagi diskusi dan merumuskan untuk bisa mulai, ya mungkin mulai malam ini atau mulai seterusnya, nanti dicoba untuk bisa dapat 50%. Artinya sekarang biaya ikut kuliahnya itu kan 400.000. Ini 400.000. Kalau ada yang bisa mencarikan peserta nah, lewat program ini, maka 200.000-nya atau 50%-nya bisa langsung jadi hak pribadi para advisor ini ya. Calon advisor ini belum resmi advisor tapi udah sambil jalan aja ya, sambil jalan. Jadi untuk program kuliahnya 50%, kemudian untuk penjualan bukunya 30%. Nah, saat ini baru itu. Nah, sebenarnya saya udah menyiapkan di situs keluarga Muslim ORG, tapi nanti pengennya sih terpisah ya, enggak ini saya contohkan. Ini kan situs atau portal keluarga Muslim yang tadinya lebih fokus kepada
memang ke muslim ya, ke keluarga muslim, nggak ke homeschooling. Cuma memang ini jadi induk waktu itu sebagai payungnya. Nah, saya sebentar udah menyiapkan ini katalog untuk di check out-nya dan di sini ada program afiliasinya. Tapi ini karena ini bercampur dengan keluarga muslim, ya memang pengen mau bikin institut keluarga muslim juga, maka nanti di sini beragam ya, ada pranikah, mungkin ada konsultasi pasca nikah dan lain sebagainya. Nah, nanti yang homeschooling akan dibuat terpisah karena ini bertahap, kita sosialisasi dulu, nanti pre-launching sambil minta masukan dari para ayah bunda sekalian, nanti masukan juga dari para ya calon advisor yang bergabung supaya nanti bisa lebih bagus ya. Jadi ada portal khusus. Nah, program yang tertunda juga misalkan contoh saya sudah mewacanakan akan menerbitkan majalah ya, karena punya background belasan tahun mengelola majalah eh, taraf nasional. Saya pengen banget homeschooling itu punya majalah khusus gitu ya, yang serius. Cuma karena memang tenaga, energi dan mungkin modalnya belum dapat, timnya belum dapat, jadi itu belum terwujud. Tapi dengan ini mudah-mudahan bisa one step ahead ya, bisa lebih maju, lebih mendekatkan pada proyek-proyek yang sudah direncanakan gitu ya. Jadi platformnya sudah sempat ada gitu ya, atau cikal bakalnya ada, nanti tinggal dirubah dan dikhususkan. Saat ini masih nginduk di portal Keluarga Muslim ORG dan biolinknya masih di idweb.link. Ya, nanti mungkin secara khusus kita akan dibuat sebagai homeschooling my ID atau web ID gitu ya, secara khusus namanya homeschooling gitu. Nah, itu program yang bisa dibuat gitu ya dalam rangka mewujudkan eksistensi apa yang disebut sebagai homeschooling advisor. Ya, bisa jadi solusi, bisa jadi pengembangan, juga bisa jadi promosi untuk program-program. Saat ini mungkin kalau mau sambil dimulai dan memang sudah berjalan, hanya saja belum rapi gitu ya programnya. Itu bisa kalau yang mau ikut di sini mungkin Ustadz Sukri atau siapa Bu Dian ini, kalau atau siapapun nanti yang menyimak ini bisa langsung chat ke admin untuk dibuatkan biolink khusus yang sudah ada template-nya gitu. Nanti bisa ikut, tinggal nyebarin link kalau ada. Oh ya, ya, mangga silakan Ustadz Sukri kalau mau live dulu ya. Nanti bisa di grup dan rekaman ya ya. Jadi seperti itu, ini juga pas sudah selesai nih ya penjelasannya, bisa bergabung dengan chat di admin ya, nanti diberikan biolink secara khusus, kemudian, nanti tinggal menyebarkan. Nah, kami sedang menggodok tahapan-tahapannya sambil menyiapkan, alamat domain khusus, website sendiri khusus, dan platformnya juga tidak, supaya nanti terpisah gitu ya. Eee, Mungkin 1 atau 2 bulan, untuk menyiapkan itu. Jadi sekarang sambil berjalan, sampai akhir bulan ini, masih bisa ikut mempromosikan program kuliah homeschooling dan sambil menjualkan buku-buku yang sudah kami terbitkan. Itu saja mungkin, perkenalannya, mudah-mudahan bisa ditangkap, dan bisa bermanfaat. Oke, cukup kita sama-sama tutup majelis ini dengan istighfar 3 kali dan doa kifarat majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.